Demikian pemikiran ada pada si Dungu. Para berumah tangga dan para petapa harus menyadari bahwa karena aku, pekerjaan bisa tuntas. Seharusnya mereka tunduk hanya padaku dalam perihal besar dan kecil. Karenanya keinginan dan perbandingan diri berkembang pada dirinya. Sebenarnya sekali lagi syair ini pun berusaha untuk menunjukkan bagaimana bahwa tanha itu termanifestasi. Keinginan bahwa dirinya harus dihormati, keinginan bahwa dirinya harus diakui, keinginan bahwa dirinya harus mendapatkan tempat, itu sangat terasa sekali. Oleh karena itu, masalah ini perlu disadari, perlu dilihat dengan baik, perlu dipahami dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah. Sebab setiap keinginan, sekalipun itu adalah keinginan untuk diakui secara sosial, ketika keinginan tersebut tidak terpenuhi, penderitaanlah yang kemudian akan muncul dalam kehidupan kita. Penderitaanlah yang kemudian akan kita rasakan secara langsung. Kita kecewa, kita merasa bahwa orang-orang tidak bisa memahami diri kita. Kita merasa bahwa orang-orang tidak sanggup untuk memberikan tempat yang layak kepada kita. Kita merasa bahwa orang-orang yang di sekitar kita tidak peduli pada kita. Padahal yang tidak peduli itu bukan masyarakat, tetapi diri kita. Kita tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita karena kita berusaha untuk mengedepankan diri kita sendiri, mengedepankan ego kita sendiri. Berusaha semaksimal mungkin agar ego kita terpuaskan, agar kebutuhan-kebutuhan diri kita bisa terakomodasi di tengah-tengah masyarakat. Padahal sekalipun sebuah pekerjaan itu terselesaikan dan di situ kita mengambil peran, pekerjaan tersebut bukanlah hanya karena kita. Contoh, pembangunan wihara. Sekalipun kita sendiri yang merancang, sekalipun kita sendiri yang kemudian mengawasi, sekalipun kita sendiri yang setiap hari turun ke lapangan untuk menyelesaikan dan mengawasi pembangunan wihara. Apakah kita bisa bekerja sendiri? Tidak. Apakah kita bisa berusaha sendiri? Tidak. Semua itu bisa terjadi karena juga ada campur tangan dari orang lain. Karena juga ada bantuan dari orang lain. Karena juga ada partisipasi dari orang lain. Tanpa campur tangan, tanpa partisipasi, tanpa bantuan dari orang lain, wihara pun tidak terbangun. Wihara pun kemudian tidak akan pernah terwujud. Nah, oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa pembangunan wihara itu adalah karena kontribusi kita, karena kerja keras kita, karena usaha kita. Kita hanya menjadi salah satu faktor. Kita hanya menjadi salah satu kondisi sehingga wihara itu bisa terbentuk. Masyarakat sekitar yang mungkin bukan orang atau umat Buddha juga memiliki kontribusi. Andai kata mereka tidak mengizinkan pembangunan wihara, bagaimana mungkin wihara itu bisa terbentuk? Bagaimana mungkin wihara itu bisa dibangun? Tidak. Nah, oleh karena itu, mereka pun memiliki kontribusi. Pemerintah juga memiliki kontribusi. Lingkungan yang kondusif juga memiliki kontribusi yang baik. Nah, oleh karena itu, setiap pekerjaan yang ada harus dilihat secara objektif bahwa pekerjaan tersebut terselesaikan bukan semata-mata karena usaha kita sendiri, bukan semata-mata karena perjuangan kita sendiri, tetapi ditentukan oleh kondisi, oleh lingkungan, oleh situasi, oleh orang-orang lain juga. Mereka semuanya memiliki kontribusi yang sama
Mereka semua memiliki usaha yang sama demi terwujudnya pembangunan wihara. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa ketika kita menganggap diri kita telah berjasa, bahwa tanha dan mana itu termanifestasi begitu kuat. Bahwa tanha dan mana atau kesombongan itu begitu kuat dapat dilihat. Oleh karena itu sadarilah hal ini, sehingga bahwa tanha dan kesombongan tidak lagi menggerogoti kehidupan kita, sehingga bahwa tanha dan mana, keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial maupun kesombongan, tidak menciptakan penderitaan dalam kehidupan kita.